Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Naharukum sa'id. Sa'idun mubarak. Naam, sa'idun mubarak. Alhamdulillah fi hadhil fursah nahnu naltaqi fi darsil lughah al-arabiyyah. Wa qabla an nabda ad-darsa hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran hari ini kita pembelajaran bahasa Arab. Kita akan lebih fokus di tarkib ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Belum melakukan pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu nasional. Seperti biasa, sebelum bernyanyi kita berdiri dahulu. Berdiri, silakan berdiri. Seperti pembelajaran yang kemarin ya. Oke, yel-yelnya jangan lupa. Bagaimana? As-su'uba wa tajriba la muskila bittihadil quwwa nastaujibun najah. Allahu akbar. Baik, silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar hari ini, apa yang mau kita capai gitu ya. Apa yang mau dicapai kita harus tahu dulu. Makanya tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati tayangan slide PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan ciri mufrad, musanna dan jamak pada teks wacana al-madrasah. Kemudian melalui berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat mufrad, musanna dan jamak. Melalui diskusi juga peserta didik mampu menerapkan
bentuk kata, mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian melalui pengamatan pada video dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat produk yang berkaitan dengan mufrad, musanna, dan jamak. Oke, sebelumnya kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kemarin kita bahas tentang Afriza. Apa kemarin? Pelajaran kemarin tentang Marafiqul Madrasah. Yang Marafiqul Madrasah meliputi apa saja? Fasilitas sekolah, contohnya perpustakaan, lab komputer, terus dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, hari ini materinya sama ya, temanya sama-sama al-madrasah. Cuma kita lebih ke tarkibnya, yaitu lebih ke pembahasan tentang mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemarin kita sempat melihat tayangan video dan hari ini kita akan tonton lagi, kita matangkan lagi sehingga nanti kita bisa membuat sebuah produk ya. Hari ini kita akan belajar membuat produk. Makanya pembelajaran kita hari ini disebut dengan project based learning. Yaitu nanti secara berkelompok kita akan belajar kelompok dan di dalam kelompok tersebut kita akan membuat sebuah produk ya. Jadi masing-masing kelompok membuat produk yang mana produk tadi nanti bisa kita tempelkan misalkan di kelas gitu. Nah, paham ya? Jadi project based learning itu pembelajaran berbasis proyek atau bisa disingkat dengan PJBL. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Langkah-langkahnya biar kita nanti tahu. Penentuan pertanyaan mendasar. Jadi ada pertanyaan yang sekiranya nanti bagaimana produk itu bisa kita buat gitu. Kemudian menyusun perencanaan proyek atau produknya, menyusun jadwalnya. Nanti kira-kira selesainya berapa menit atau kalau produknya besar sampai berapa hari gitu, untuk menyusun produk tersebut. Kemudian memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Oke. Seperti itu. Oke, sebelum ini mungkin kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya tetap kemarin, jadi menjadi 4. Dan ini nanti sebagai produknya ya. Jadi masing-masing kelompok nanti satu kertas. Langsung biar tidak terlalu sempit, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu, zigzag. Oke, silakan dibentuk langsung. Yang ini saja langsung bagaimana enaknya. Ini ke belakang jauh ke sana, nggak apa-apa. Terus. Ini kelompok yang ini ke belakang satu ya, ke belakang satu. Atau yang di sana agak lebih ke belakang. Awas. Nah, kalau gini kan enak. Lah, sip. Ini jangan di jalan sampean di sini. Baik, kita sudah bentuk kelompok. Jadi silahkan diperhatikan video berikut ya.
yang pertama adalah Sebentar, kurang keras. ya ini materinya mufrad, musanna dan jama'. Baik, yang pertama adalah mufrad. Yang dinamakan mufrad adalah ismun yadullu ala mufradin. Mufrad atau isim mufrad adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna tunggal. Jadi bukan bermakna tiga, bukan bermakna dua, jadi hanya tunggal, hanya satu saja. Contohnya kitabun, yakni satu kitab. Qalam, pena, maksudnya adalah satu pena, bukan dua pena ataupun tiga pena. Ya ini materinya adalah ismun yadullu ala mufradin. Yang kedua adalah al-musanna atau biasa dikenal dengan isim tasniyah. Adalah ismun yadullu ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Musanna atau isim tasniyah adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya adalah kitabani atau kitabaini. Pada contoh kitabani kita melihat ada tambahan alif dan nun. Pada contoh kitabaini Kita langsung cut saja ya. Bisa? kita melihat tambahan ya dan nun. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat pembagian isim. Jadi kan tadi itu adalah pembagian isim berdasarkan jumlahnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, gitu kan. Pertanyaannya adalah bisakah kita membuat pembagian isim tersebut ya berdasarkan jumlahnya dengan baik dan mudah difahami. Jadi ketika kita melihat sebuah misalkan pembagiannya, konsepnya, kita langsung paham, oh ternyata isim itu ini, pembagiannya ini, jamak itu ada 3, misalkan taksir, mudzakkar sama muannas salim. Nah kita akan membuat itu sekarang. Jadi membuat peta konsep pembagian isim bagaimana agar mudah difahami. Paham maksudnya ya? Paham atau belum paham? Jadi nanti kalian akan menggambar pada masing-masing kelompoknya bagian isim. Jadi judulnya adalah al-adad al-ismu bi'tibaril adad. Jadi isim ditinjau dari bilangannya atau jumlahnya. Jadi di buku ini ya, di kertas ini nanti ditulis isim dibagi menjadi 3. Isim berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3, mufrad. Nah gitu. Tapi dibuat yang sekiranya orang ketika melihat sudah paham. Kemudian jamak itu nanti dibagi 3, misalkan sesuai dengan keterangan yang ada di video tadi. Paham? Paham ya? Oke. Masing-masing dari kelompok mendapatkan ini 1 sama spidol 1. Yang ini. Kemudian yang satunya. Yuk. Nah, waktunya kita sepakati berapa? Waktu pengerjaannya
Hah? (15 menit cukup? Cukup. Oke, 15 menit. Ini sudah, oh berarti kita ya 25 menit lah. 20 atau 25 menit. Silakan. Jadi ditulis peta konsepnya. Bentar. Dibuat peta misalkan, ya terserah. Belum ada gambaran kelompok ini. Dibuat sekreatif mungkin. Dibuat peta-petaan misalkan, peta atau biasanya kalau buat komik kalian pintar nih, masa buat itu nggak bisa? Buat komik pintar. Isim berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3 atau isim ada 3 gitu bisa. Baik, yang sudah selesai silakan mempresentasikan hasil dari produknya. Ya, silakan lalu. Ayo lu. Iya, kayak biasanya. Ayo, satu temannya maju ke depan, ikut membantu. Ayo, Alvin. Iya, gini aja. Nah, gini. Gini kan enak. Ayo, pegang. Ya. Silakan, lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami sudah membagikan isim. Di sini isim itu terbagi menjadi 3. Itu isim dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak. Dan mufrad ini definisinya mufrad adalah isim yang bermakna tunggal atau satu. Contohnya kitabun. Dan tasniyah definisinya adalah isim yang bermakna 2 dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya kitabani.
Sedangkan jamak ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang bermakna banyak untuk laki-laki. Contohnya muslimuna. Dan yang kedua, jamak muannas salim adalah isim yang bermakna banyak untuk perempuan. Contohnya muslimatun. Dan yang ketiga adalah jamak taksir, adalah isim yang bermakna banyak untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya zuyudun. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan duduk, ditutup dengan salam. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ya. Alif. Di sini dijelaskan apa? Iya. Kamu ya yang menjelaskan ya suluhannya. Maju ke depan. Sama ini lah. Iya, siap. Yo. Saya akan menjelaskan siapa. Contohnya. Sul. Kasih tanwin muslimatun. Sul. Kopiahnya diperbaiki lah gitu. Kiri. Sini loh, sini. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan isim terbagi menjadi 3, yaitu ini mufrad artinya jamak. Mufrad isim yang menunjukkan makna tunggal. Contoh ini Zaidun. Dan tasniyah isim yang menunjukkan makna 2 dengan tambahan alif dengan nun dan tambahan ya dengan nun. Contoh Zaidani. Jamak taksir isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh Zaidun menjadi Zuyudun. Jamak mudzakkar salim isim yang menunjukkan makna banyak dengan tambahan wau dengan nun dan ya dengan nun. Contohnya Zaidina. Jamak muannas salim isim menunjukkan makna banyak untuk khusus perempuan dengan tambahan alif dengan ta. Contoh Malun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena waktunya ini tidak cukup, saya rasa untuk yang kelompok 3 sama kelompok 4 bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kemudian untuk penilaian yang sudah maju, tolong diperbaiki lagi, diperjelas lagi, atau dikasih di desain yang sekiranya orang sudah langsung bisa paham gitu ya. Diperbaiki lagi, nanti kita tempel di kelas gitu ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah isim itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlahnya.
Jumlah apanya? Jumlah orangnya. Ada yang 1 orang, 2 orang, sama 3 orang atau lebih. Orangnya bisa terdiri dari laki-laki atau perempuan gitu. Paham ya? Jadi untuk kelompok 3 sama kelompok 4 nanti dilanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk yang sudah maju diperbaiki lagi. Karena memang waktunya tidak cukup ya. Saya rasa itu perlu perbaikan yang banyak. Jadi tolong diperbaiki lagi. Pesan-pesan yang bisa saya sampaikan hari ini, jangan patah semangat. Terus belajar karena sebentar lagi kita akan ujian. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin kafaitu bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.